Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Jemaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau berkata, suatu saat aku dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau berkata kepadaku, "Wahai gulam, wahai anak kecil, maukah engkau aku ajari beberapa kalimat yang Allah akan memberimu manfaat dengannya?" Maka Ibnu Abbas menjawab, "Ya." Lalu beliau bersabda, "Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya di hadapanmu. Ingatlah Dia di waktu lapang, niscaya Dia akan mengingatmu di waktu sempit. Jika engkau meminta, maka memintalah kepada Allah. Dan jika engkau memohon pertolonganlah kepada Allah. Telah kering pena dengan apa yang telah terjadi. Seandainya seluruh makhluk bersatu hendak memberimu manfaat dengan sesuatu yang tidak Allah tetapkan untukmu, maka mereka tidak akan mampu mendatangkan manfaat itu kepadamu. Dan seandainya mereka bersatu untuk mencelakakanmu dengan sesuatu yang tidak Allah tetapkan untukmu, maka kecelakaan itu tidak akan mengenai dirimu. Dan ketahuilah bahwa di dalam kesabaran terhadap hal yang engkau benci terdapat banyak kebaikan. Bahwa pertolongan itu datang setelah kesabaran, dan kelapangan itu datang setelah kesempitan, dan bahwa kemudahan itu datang setelah kesulitan. Musnad Imam Ahmad. Jamaah, dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk membaca sebuah zikir setelah sholat. Artinya sangat bagus jamaah. Mungkin jamaah sudah sering mengamalkannya. Zikirnya kurang lebih sebagai berikut. Allahumma lama lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang engkau beri, dan tidak ada yang bisa memberi apa yang engkau halangi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Makna doa ini jamaah rahimakumullah, doa ini sebagai pengakuan total bahwa segala apa pemberian maupun segala apa yang tertahan adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak untuk memberi rezeki kepada kita, kesehatan, ketenangan, kelapangan, maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Sebaliknya, jika Allah telah menahan sesuatu, apakah itu berupa rezeki, apakah itu berupa jabatan, suatu proyek, maka tidak ada pula yang bisa memaksakan agar itu terjadi. Ini adalah bentuk tawakal dan ridho kepada Allah Ta'ala. Dalam kehidupan kita jamaah, sering kita merasa kecewa karena mungkin sudah kita berusaha keras tapi belum berhasil. Sudah berdoa tapi belum dikabulkan. Atau kita sudah berbuat baik tapi tidak dihargai. Doa ini jamaah, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta, mengajarkan kepada kita agar pertama, jangan bergantung kepada makhluk. Yang kedua, jangan juga kecewa sama hasil. Karena yang memberikan atau menentukan, yang menahan atau memberi, itu bukan manusia, bukan relasi, bukan sistem, bukan proses, tapi apa yang telah Allah tetapkan buat kita. Contoh yang lain jamaah, mungkin kita sudah berusaha membuka bisnis, telah mengoptimalkan semua usaha yang kita punya, namun masih gagal. Nah, ini Allah menahan, kita berhusnuzon kepada Allah, Allah menahan itu semua agar kita belajar yang namanya sabar dan ikhlas. Sebaliknya jamaah, kalau kita mendapatkan rezeki atau sesuatu nikmat yang tidak terduga, nah ini kita juga harus berpikir bahwa jangan sampai kita ujub dan merasa bahwa apa yang Allah beri itu adalah karena kehebatan kita, karena kemampuan saya. Jangan jamaah seperti itu, tapi kita berpikir bahwa yang demikian adalah memang kehendak Allah kepada kita. Buah dari zikir tersebut jamaah mengantarkan kita kepada dua sifat, mungkin yang juga sering telah kita pelajari. Sifat tersebut adalah sifat zuhud dan sifat wara'. Sifat zuhud adalah bagaimana kita
tidak bergantung kepada dunia, karena kita tahu bahwa semua sesuatu sumber itu bukan di dunia, tapi melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sifat waro. Sifat waro adalah sifat hati-hati dalam mengambil hal-hal yang mubah yang boleh, apalagi hal-hal yang syubhat maupun hal-hal yang haram. Jamaah, mari kita renungi dan kita amalkan dan kita tetapkan dalam hati kita bahwa dengan keyakinan semua yang telah Allah tetapkan yang akan jatuh kepada kita, yang mengenai kita adalah sudah Allah tetapkan, apakah itu nikmat maupun apa sesuatu yang mudarat, maka hal tersebut akan memberi kepada kita pertama sikap ketenangan, yang kedua kita akan diberi sikap ikhlas, dan yang ketiga kita akan diberi sikap sabar. Sehingga jamaah kita akan lebih fokus pada usaha dan doa, ikhtiar dan tawakal, bukan bergantung pada hasil maupun pujian dari manusia. Demikian jamaah yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mari kita amalkan doa atau zikir setelah sholat. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, tiada ada yang bisa menghalangi apa yang Engkau beri, dan tidak ada yang bisa memberi apa yang Engkau halangi. Demikian jamaah, semoga menjadi amal soleh buat kita dan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.